Oke, terima kasih udah Ilil. Nih, sorry suara saya kedengaran ya? Siap, clear, clear, Kak. Videonya oke? Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan memungkinkan, silakan open cam ya teman-teman ya. Kalau nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Oke, malam ini terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, alumni STT Telkom yang sekarang dikenal sebagai Telkom University ya. Oke, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan secara online teman-teman untuk menjalin silaturahim dan juga untuk mendapatkan insight dari rekan-rekan kita sesama alumni yang telah sukses berkarya di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan hal ini juga bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman ya. Dan bukan cuma menginspirasi, tapi juga kita juga bisa membuat suatu karya juga yang bermanfaat di profesi kita masing-masing. Nah, malam ini adalah sesi yang kedua dari rangkaian Oktoberfest berupa sharing session dari angkatan 95. Jadi sekarang baru angkatan 95 ya. Di mana yang pertama sudah disampaikan oleh Kang Andri Pranata pada tanggal 3 Oktober lalu. Nah, malam ini kita telah mengundang narasumber kita yang luar biasa, seorang salah satu coach terbaik di Indonesia, bahkan di dunia teman-teman nih, yaitu Kang Coach Daru Dewayanto. Nah, atribut coach terbaik ini sebenarnya bukan suatu hal yang berlebihan ya teman-teman ya, mengingat konsistensi dan kompetensi beliau di profesi ini. Sebelum diserahkan kepada Coach Daru, saya akan bacakan sedikit profil beliau nih. Saya akan share mungkin teman-teman. Ini kelihatan teman-teman ya? Kelihatan? Siap. Oke. Coach Daru Dewayanto, MCM MCC adalah founder dan CEO dan master coach dari Hijrah Coach yang saat ini telah berdiri di 3 negara, yaitu di Indonesia, di Hong Kong, dan Qatar. Coach Daru juga telah mendapatkan International Award Winning Coach dari IBF 100 Best Global Coaching Leader di tahun 2017, 2018, 2019. Kemudian beliau juga trainer dan certified lebih dari 1.000 coach, practitioner juga, facilitate dan coach lebih dari 1.000 company. Nah, ini kredensial beliau. Beliau mendapatkan gelar MCC, Master Certified Coach dari International Coach Federation yang ini merupakan yang tertinggi nih di bidang coaching ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita di network gitu ya, itu mungkin CCIE-nya gitu ya. Coach Daru ini MCC-nya. CCIE-nya dari coach gitu. Kemudian juga beliau satu-satunya nih kayaknya untuk ICAC untuk Agile Coach di Indonesia. Kemudian juga beliau pemegang main practitioner dari UK. Kemudian dari ECPC, CMC, dan Marshall Goldsmith. Pokoknya banyak nih teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit achievement yang telah dicapai oleh Coach Daru selama ini. Malam ini beliau akan memberikan sharing kepada kita tentang bagaimana membangun bisnis coaching yang sukses. Sesi malam ini akan terbagi jadi 2, teman-teman. 30 menit awal mungkin nanti pemberian materi oleh Coach Daru. Kemudian 30 menit berikutnya akan ada Q&A. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil saja Coach Daru Dewayanto. Silakan, Coach. Oke, thank you Coach Ludi, ya Mas pribadi. Bismillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih Coach Ludi, Mas pribadi, ada Coach Boy, dan teman-teman yang lainnya. Malam ini saya diminta untuk sharing tentang bagaimana menjadi professional coach yang sukses. Padahal belum sukses-sukses amat juga ya, masih ada yang jauh lebih bisa mengklaim predikat sukses. Ya. Saya mungkin malam ini ingin berbagi
dengan format yang mencampur, ada yang mungkin kita bisa diskusikan, kita bisa berdialog nih Coach Ludi. Gimana, enaknya berdialog atau pakai slide nih? Menurut Coach Ludi gimana? Lebih enak dialog mungkin ya Coach ya, lebih interaktif ya. Boleh, nanti kita bisa dialog. Kalau ada yang mungkin spesifik perlu di sharing, ada slide-nya juga sih sebenarnya. Ya. Nah, mungkin sebelum kita berdialog, saya ingin sharing sedikit tentang industri coaching terlebih dahulu mungkin ya. Jadi industri coaching itu berdasarkan research dari PricewaterhouseCoopers merupakan industri dengan second fastest growth industry in the world. Jadi industri dengan percepatan nomor 2 di dunia sekarang. Jadi industri ini memiliki ya based on research percepatannya terbesar kedua di dunia. Nah, mungkin sedikit tentang industri coaching juga. Ada perusahaan yang kita jadikan sebagai referensi atau lembaga dunia di coaching yang kita jadikan referensi, yaitu International Coaching Federation, membuka atau mereka melakukan research ya, membuka research. Hasil researchnya salah satunya adalah bagaimana profesi coaching ini average di dunia, income dari professional coach kata ICF adalah 53.000 US dollar. Nah, ini average ya, tentu saja ada yang lebih tinggi, ada yang di bawahnya juga. Namun yang menarik juga nih, ada company yang namanya BetterUp di US. Mereka mendapatkan funding senilai 103 juta US dollar di company coachingnya. Nah, jadi sebagai industri selain memiliki percepatan terbesar di dunia, juga sekarang industri coaching ini mendapatkan perhatian dari investor, termasuk investor digital ya, digital company, untuk mengembangkan coaching lewat platform digital. Hijrah Coach juga saat ini mengembangkan solusi coaching dan mentoring untuk UMKM dengan berbasis digital. Kita sebentar lagi launching solusi AI based platform ya untuk coaching dan mentoring untuk para UMKM. Nah, jadi itu sebagai pembukaan sedikit, informasi tambahan bahwa saat ini mungkin selain profesi coaching adalah profesi second fastest growth, tapi juga profesi coaching memiliki impact ya yang mungkin dinantikan, terutama di keadaan yang sekarang lagi sulit. Jadi kita tahu sekarang keadaan lagi sulit, keadaan para pemilik bisnis, terutama pemilik bisnis UKM sedang dalam keadaan sulit. Nah, Hijrah Coach alhamdulillah justru saat pandemi di tahun 2020 dan tahun 2021, justru pas di awal-awal pandemi tersebut, Hijrah Coach meningkat rasio teman-teman yang bergabung sebagai associate coach di Hijrah Coach 2 kali lipat. Jadi tahun 2020 rasio kita meningkat 2 kali lipat dari tahun 2019, dan tahun 2021 meningkat juga 2 kali lipat dari tahun 2020. Jadi mungkin itu sebagai pancingan diskusi Coach Ludi. Kira-kira ada apa yang mau didiskusikan nih Coach Ludi? Kalau tadi yang kalau industri coaching kan yang kedua fastest ya Coach ya. Kalau yang pertama apa tuh Coach? Pertama masih dipegang oleh industri teknologi, khususnya startup digital ya. Jadi startup digital memegang urutan pertama percepatan, di mana banyak sekali orang yang buat startup baru, khususnya sebagai startup teknologi, itu menjadi
menjadi daya tarik untuk jadi peringkat pertama. Gitu. Terus kalau gini nih coach nih, sorry kalau misalkan kalau di sini kan teman-teman banyaknya jadi ini ya, kita profesional gitu, kita employee jadi di perusahaan gitu. Nah, kalau untuk misalkan pengen jadi coach, apakah memang harus full atau gimana tuh coach? Terus kira-kira apa ya, benefitnya apa gitu ya yang bisa kita dapatkan tuh coach? Oke. Nah, jadi mungkin cerita tentang yang kemarin teman-teman meningkat rasio orang yang bergabung sebagai professional coach, at least kita ngelihatnya dari yang bergabung di Hijrah Coach ya. Salah satu motivasinya adalah untuk meningkatkan daya saing. Nah, jadi ketika teman-teman reflection di keadaan ekonomi yang lagi seperti ini, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi di diri teman-teman. Ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, teman-teman ini bisnis atau karirnya sedang baik-baik saja. Itu kemungkinan pertama. Teman-teman yang sekarang sedang bekerja atau memiliki bisnis dan bisnisnya sedang baik-baik saja, bahkan waktu pandemi meningkat gitu ya bisnisnya, revenue-nya bahkan meningkat, teman-teman bisa mengambil peluang untuk bahkan pivot di keadaan pandemi, melihat peluang market dengan baik di keadaan pandemi, atau teman-teman bekerja di perusahaan yang cukup besar dan secure, kondisi karir Anda secure, aman, ya mungkin perusahaan teman-teman multinational company, punya kekuatan finansial yang kuat. Nah, itu bisa dibilang sebagai tipe yang pertama. Teman-teman mungkin yang hadir ada kemungkinan ada di tipe yang pertama. Di tipe yang kedua, ya kalau tipe yang pertama tadi teman-teman bisnis dan karirnya baik-baik saja. Di tipe kedua, bisnis dan karirnya teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat ya beberapa kejadian di beberapa bulan ke belakang, ada PHK, ada pengurangan karyawan, ada bahkan company yang di shutdown pemerintah secara mendadak. Jadi bisa saja mungkin keadaan teman-teman sekarang sebagai profesional mungkin nggak di sini ya, tapi di luar sana sedang tidak baik-baik saja. Dan yang ketiga, di tengah-tengahnya. Jadi dibilang baik-baik saja juga enggak, dibilang tidak baik-baik saja juga tidak. Nah, ketiga jenis keadaannya teman-teman ini bisa memiliki motivasi yang cukup kuat sebagai professional coach. Yang pertama, kalau teman-teman sekarang bisnis dan karirnya baik-baik saja, teman-teman mesti menjadi professional coach nih. Anda mesti tergerak, ya teman-teman mesti tergerak jadi professional coach. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang butuh bantuan. Mulai dari UKM sampai profesional yang terimpact dari keadaan ekonomi dan krisis, butuh bantuan professional coach. Jadi teman-teman yang sedang baik-baik saja nih mungkin perlu mempertimbangkan jadi coach. Yang kedua, kalau teman-teman sekarang bisnis atau karirnya tidak baik-baik saja, artinya mungkin teman-teman sekarang lagi cari solusi ya, atau mungkin teman-teman terimpact dari keadaan krisis. Nah, justru teman-teman ketika dalam keadaan di tipe yang ini, teman-teman perlu melihat diri Anda punya profesi dan bisnis alternatif, atau bahkan profesi dan bisnis yang bisa kemungkinan jadi solusi masa depan. Nanti mungkin saya ceritain ya, gimana caranya nih kalau sekarang kita nggak baik-baik saja, tapi kok malah jadi coach gitu. Itu gimana caranya? Lalu yang ketiga, teman-teman ketika punya, malah justru keadaannya tuh dibilang baik-baik saja juga enggak, tetap ada peluang terkena krisis, dibilang tidak baik-baik saja juga sekarang masih bekerja dan baik-baik saja. Nah, di tipe ketiga ini justru teman-teman, kalau ini ada di diri teman-teman, saatnya untuk mempertimbangkan belajar coaching. Kenapa?
Karena di tipe ketiga ini yang memiliki ada kemungkinan untuk teman-teman punya keadaan yang tidak selamanya seperti saat ini. Nah, kita bisa lihat beberapa kejadian di beberapa bulan yang lalu justru berawal dari yang tadinya mungkin biasa-biasa saja atau mungkin cenderung secure, lalu tidak baik-baik saja. Belajar coaching atau bagaimana diri Anda bisa meningkatkan kompetensi atau personal development teman-teman di area coaching dapat membantu teman-teman untuk punya competitive advantage atau personal development yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, jadi teman-teman bisa sekarang nih ada di salah satu di antara 3 kemungkinan ini, yang justru 3-tiganya ini teman-teman mesti mempertimbangkan alternatif atau justru masuk ke industri coaching sebagai solusi dan persiapan masa depannya teman-teman. Ya. Nah, kira-kira mungkin saya pengen coba cek juga ya ke teman-teman. Teman-teman di antara 3 tipe ini, teman-teman tuh tipe yang mana? Tipe yang pertama, kedua, atau ketiga? Boleh sambil ditulis di chat box, di kolom chat. Kira-kira dari 3 ini, kira-kira teman-teman di tipe yang pertama, kedua, atau ketiga? Oke. Sama ada pertanyaan juga nih, Coach. Ya. Dari Ibu Anissa Ica. Ya. Mau langsung atau gimana nih, Ica? Nih? Sebetulnya apa yang dilakukan atau dijual seorang coach? Dari Ica. Oke. Jadi, klien professional coach itu bisa macam-macam. Mungkin saya jelasin dari sisi pengalaman pribadi dan yang masih saya jalani sampai dengan saat ini. Dari tahun 2011 sebagai professional coach, saya mendampingi pemilik bisnis, jadi business owner. Lebih spesifiknya business owner yang di small dan medium dengan income, kalau mungkin di awal-awal dulu tahun 2011, tahun 2012, yang revenue-nya di atas 200 juta, sampai dengan 2 miliar per bulan. Nah, mungkin frekuensi saya untuk mendampingi business owner sekarang berkurang. Tapi tahun 2011, saat pertama kali mulai, justru client base yang kuat buat diri saya adalah di mendampingi business owner. Revenue sekitar 200 sampai 2 miliar per bulan. Nah, paket pendampingan yang saya tawarkan adalah mereka saya dampingi selama 1 tahun atau 24 sesi. Jadi pertemuannya adalah 24 sesi. Per sesi 2 jam. 2 jam pertemuan. Sebulan 2 sesi. Ya, berarti setahun itu 24 sesi. Dan saya mulai di tahun 2011 saat itu. Best seller produk saya adalah di tahun 2011 waktu pertama kali mulai adalah pendampingan 1 tahun, 12 bulan berarti ya, dengan 24 sesi, dibayarkan di depan. Jadi paketnya 1 tahun tapi dibayar di depan. Nah, apa yang saya lakukan adalah pendampingan dengan metodologi coaching, entrepreneurship coaching. Nah, jadi kalau produknya itu apa yang dijual adalah jasa. Jadi sebenarnya adalah jasa. Karena seorang professional coach, dia memiliki kompetensi khusus di area coaching yang salah satu kebutuhannya adalah datang dari business owner. Jadi sejak tahun 2011 sampai dengan sampai dengan saat ini mungkin sekarang frekuensinya sudah berkurang untuk business owner. Saya sekarang
atau sejak tahun 2017 lebih banyak mendampingi corporate. Nanti mungkin saya cerita juga apa yang menyebabkan saya shifting, berubah dari mendampingi business owner menjadi ke hijrah coach yang sekarang. Nah, jadi sekitar sampai dengan tahun 2015, tahun 2016 fokus utamanya adalah mendampingi business owner dengan metodologi one-on-one tersebut. Nah, kemudian ya berkembang, selain business owner, saya mendampingi corporate juga. Salah satu klien setianya Hijrah Coach adalah Telkom. Ya, jadi di Telkom saat ini kita sudah mendampingi mulai direktur -1 sampai direktur -6. Programnya apa? Programnya memang nggak cuma coaching. Ada coaching, ada training, dan ada mentoring. Nah, jadi kira-kira produknya itu. Oke, menjawab ya, Mbak Ica. Mana suaranya Mbak Ica? Menjawab, Coach. Thank you. Suara Ica beda ya sekarang? Emang dulu gimana, Coach? Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Coach Boy. Langsung disampaikan mungkin, Coach Boy. Coach Boy ini jangan pura-pura nanya lah. Gimana, Coach Boy? Dibacain aja, Coach Rudi. Oh iya, mungkin ini mewakili teman-teman yang lain juga nih, Coach ya. Ya. Oke. Kadang kalau di company itu kan suka ada coach ya, yang kecenderungannya atasan terhadap bawahan. Apakah ini sama dengan proses coaching itu atau gimana, Coach? Ya beda ya, beda. Jadi kalau kita bicara coaching dan mungkin malam ini nih kita bisa membagi diskusi kita di dua jenis diskusi. Diskusi pertama adalah kompetensi coaching, dan yang kedua adalah industrinya dan bagaimana sukses menjadi professional coach misalnya. Nah, kompetensinya coaching itu ternyata sangat berbeda dengan mentoring, dengan training, dengan consulting. Jadi, tapi yang ada di industri, yang ada di workplace, di perusahaan sekarang mencampur aduk antara coaching sama dengan advising, sama dengan mentoring, sama dengan intervensi, sama dengan memberikan arahan, memberikan nasihat. Padahal coaching sangat berbeda. Coaching punya kompetensi khusus, ya, kompetensi khusus. Nah, tapi sekali lagi, ternyata di tempat kerja, di workplace, belum banyak yang memahami apa perbedaan coaching dibandingkan yang lainnya. Nah, gitu. Nah, mungkin saya bisa sharing ya, Coach Ludi dan teman-teman sekalian tentang bagaimana gimana Coach Ludi sharingnya nih tentang bagaimana menjadi professional coach, atau cerita tentang hijrah coach atau apa? Jadi mungkin lebih ke ini, Coach. Kan kalau kita semua tahu ya bahwa kita kan dulunya awalnya kan cuma 3 jurusan ya kalau di Telkom ya. Ada elektro, ada informatika, ada TI gitu ya. Nah, kan kalau Coach Daru ini kan ibaratnya kan keluar dari pattern yang udah di kuliah tuh. Paling nggak misalkan teman-teman yang bangun bisnis atau apa, paling kan mungkin nggak jauh-jauh dari IT lah apa gitu ya. Nah, Coach Daru kan benar-benar berbeda nih. Nah, itu bagaimana sih pertama awalnya kok bisa kepikiran sana, dan tentu kan pastinya kan challenge-nya beda tuh sama kita yang memang sudah dari awal ada di sini gitu. Mungkin environment-nya beda, orangnya kita nggak kenal, industrinya juga kita nggak kenal gitu. Nah, gimana tuh Coach? Kok bisa sampai sekarang survive dan bahkan bisa sukses gitu? Oke, jadi mungkin saya bisa cerita sedikit tentang awalnya ya. Jadi awalnya kenapa kok akhirnya membangun Hijrah Coach. Tapi mungkin pernah saya ceritakan, tapi saya menceritakan dari sisi yang berbeda, yaitu saat pertama kali mulai Hijrah Coach,
yang saya targetkan adalah bagaimana sebanyak-banyaknya bantu umat, sebanyak-banyaknya bisa membantu masyarakat. Jadi cuma itu yang saya pikirin. Mungkin di pertemuan yang sebelumnya saya sudah sharing waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan di FAS bahwa ada proses hijrah secara maknawi ya, hijrah secara spiritual. Waktu saya ada di Qatar. Nah, sejak pulang dari Qatar, atau justru saya waktu punya kesempatan untuk hijrah, justru saya udah punya keinginan untuk gimana caranya bisa membantu banyak umat. Akhirnya waktu pulang ke Indonesia, akhirnya ketemu nih, oh kenapa nggak coaching? Setelah apa? Setelah kita melakukan riset, saya melakukan beberapa research, kira-kira metodologi apa yang saya bisa lakukan untuk mengembangkan, itu yang kebayang adalah people development, yang kebayang adalah professional dan people development. Akhirnya ketemu coaching. Kenapa kok coaching? Karena coaching saat itu masih jarang, masih disalah pahami, karena yang dipahami oleh leader dan profesional saat itu adalah coaching yang sama dengan training, sama dengan metodologi yang lainnya, dicampur aduk kayak gado-gado. Nah, saya melihat bahwa ada ternyata kebutuhan pasar dari profesional dan dari profesional dan dari business owner tentang kompetensi coaching. Jadi mereka butuh didampingi oleh professional coach. Nah, itu yang akhirnya ketemu nih. Waktu awal-awal mencari kira-kira profesi atau bisnis apa ya setelah pulang dari Qatar. Jadi memang research ini dilakukan setelah pulang dari Qatar. Jadi bukan memutuskan resign dari Qatar terus ketemu, tapi research dulu. Nah, alhamdulillah ini sekedar informasi, ada slide yang saya ingin tampilkan juga. Setelah menjalankan, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Teman-teman mungkin bisa tahu ini adalah Coach Irwitono. Coach Irwitono angkatan 91 di STT Telkom ya. Pernah bekerja di Telkom, lalu memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Telkom. Tidak bekerja di Telkom artinya beliau lebih banyak fokus untuk di lembaga dakwah saat resign dari Telkom sampai dengan sekarang. Jadi Coach Irwitono ini adalah CEO dari Suara Muslim Group di Surabaya dan kota lain di Jawa Timur. Ada 4 kota di Jawa Timur, ada media dakwah, yaitu radio dakwah, namanya Suara Muslim Group. Radio dakwah ini adalah media radio yang punya pendengar paling banyak di Jawa Timur. Ya, nah, Coach Irwitono bergabung di tahun 2016. Diawali dari hijrah coach tahun 2013 masuk ke Surabaya, dan salah satu klien yang kami dampingi adalah radio dari Coach Irwitono. Kita dampingi dulu. Ya, awalnya hijrah coach berpartner terlebih dahulu. Jadi hijrah coach banyak diundang untuk ngisi talk show ya. Setelah kita ngisi talk show beberapa kali, lalu Coach Irwitono yang saat itu saya baru kenal setelah saya visit di Surabaya, karena waktu Coach Irwit masih di STT saya tidak mengenal beliau ya, beliau udah lulus duluan. Nah, ternyata setelah saya banyak ngisi talk show di Suara Muslim, diundang sebagai coach yang mendampingi company-nya. Tahun lalu, Coach Irwit mendapatkan income dari profesi sebagai professional coach senilai 2,9 M di tahun 2021 saja. Sebagian besar revenue ini datang dari Telkom. Datang dari Telkom dan Telkom Group. Ada Jalin, ada Admedica, ada juga Telkom Internasional, yang merupakan klien-kliennya hijrah coach.
Ada juga nih Coach Abi Masulili. Coach Abi Masulili ibu rumah tangga, gabung di Hijrah Coach sekitar tahun 2018. Coach Abi termasuk coach yang paling cepat, dan background beliau itu tidak pernah bekerja di perusahaan. Beliau punya bisnis mungkin ya, tapi bisnis rumahan. Namun sekarang beliau bisa dibilang full time sebagai professional coach di Hijrah Coach ya. Dan klien-klien Coach Abi yang awalnya sebagai ibu rumah tangga sekarang termasuk Servier itu adalah perusahaan farmasi dari Prancis ya, dan JNE, dan banyak lagi klien-kliennya Coach Abi. Kalau kita rasiokan nih teman-teman, sampai dengan saat ini mungkin Hijrah Coach sudah lebih dari 1.500 coach yang sudah kita sertifikasi. Di Telkom saja, kita sudah mensertifikasi lebih dari 400 direktur -1 dan direktur -2-nya di Telkom. Lalu di Pertamina, lalu ada beberapa telco juga seperti Excel, lalu ada mungkin perusahaan farmasi, manufacturer farmasi, lalu ada multinational company lain. 95%-nya coach yang bergabung di Hijrah Coach masih aktif menduduki posisi di senior management. Bisa di multinational company atau di perusahaan lainnya ya. Memegang posisi yang cukup oke lah. Di Telkom saja, teman-teman atau akang-akang senior kita dan akang dan teteh senior kita nih banyak yang bergabung di Hijrah Coach ya. Terutama yang paling banyak dari angkatan tahun 2001 dan 91 dan 92, angkatan 1 dan angkatan 4. Ada Coach Ritono, lalu ada salah satu direktur PINS, ada Coach Tommy, lalu ada siapa lagi Coach Boy? Ada ketuanya atau leadernya dari headnya Amuba Telkom, namanya Coach Pras. Lalu ada beberapa senior kita dari SD Telkom angkatan 91, 92 dan 93 yang bergabung sebagai associate coach di Hijrah Coach. Beberapa yang lainnya teman-teman bergabung juga seperti salah satu mantan dirut Pelni, Pak Wimbo Harjito, beliau juga mantan dirut Angkasa Pura II, ada mantan dirut anak perusahaan Pertamina ya, lalu mantan direktur Indosat Pak Fajri Sentosa yang juga bergabung, yang kita tunjuk juga sebagai presiden komisaris, dan beberapa top level lain, termasuk Coach Tommy sekarang posisi di PIN sebagai marketing director ya kalau nggak salah ya, di Hijrah Coach. Nah ini adalah beberapa insight tentang siapa yang bergabung. Jadi background-nya bisa beberapa, yaitu tadi yang bisnisnya baik-baik saja sekarang bergabung menjadi seorang coach yang tujuan utamanya adalah untuk membantu banyak umat. Coach Irwitono bergabung di tahun sekitar 2016 akhir, sekitar 2017-an. Saat saya tawarkan untuk bergabung di Hijrah Coach, saat itu respon pertamanya Coach Irwitono adalah kira-kira seperti ini teman-teman. Ru, kalau kamu ngajak gabung, cuma kamu suruh untuk jualan dan berbisnis, mending nggak usah. Jadi responnya itu. Coach Irwitono yang akhirnya saya kenal sebagai, oh ternyata kakak kelas nih yang punya media ya. Jadi sebenarnya yang nelpon pertama kali saya itu bukan Coach Irwitono, tapi istrinya Coach Irwitono. Istrinya Coach Irwitono ternyata kakaknya teman saya waktu SMA. Nah jadi istrinya Coach Irwitono akhirnya menyambungkan saya dengan Coach Irwitono,
start dan ternyata baru tahu bahwa beliau adalah kakak kelas ya. Lalu sekitar tahun 2016 akhir saya tawarkan, ayo Mas bergabung sebagai associate coach-nya Hijrah Coach. Responnya Coach Irwitono seperti itu ya. Nggak mau kalau cuma diajak untuk bisnis. Ya dia sudah aktif sebagai CEO di lembaga dakwah, sekarang juga sebagai ketua pembina Masjid Al-Falah. Jadi kalau teman-teman tahu Masjid Al-Falah Surabaya, itu masjid yang paling legend ya di Surabaya, beliau adalah ketua pembinanya. Terus saya menyampaikan gini, Coach, kalau kita mau bantu umat, kita tentu saja harus bantu masyarakat dengan kompetensi yang terbaik. Mau nggak kita bantu masyarakat, tapi dengan kompetensi yang terbaik, bukan kompetensi sebagai coach yang gratisan? Ya, Coach Irwitono jawabnya, ya mau, oke mau. Lalu yang saya sampaikan adalah kalau gitu kita harus jadi professional coach. Kita harus menjadi coach yang punya klien komersial atau klien profesional. Nah, akhirnya sekarang Coach Irwitono mengenerate income yang lumayan ya, lumayan signifikan, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan research yang tadi saya share, yang di-share oleh ICF. Jadi kalau ICF share itu kira-kira professional coach average di dunia itu mendapatkan income senilai sekitar 700 sampai 800 juta ya, 53.000. Coach Irwitono dapatnya lebih ya. Coach Abi gimana? Kalau Coach Irwitono dulu kira-kira dia dibilang ya, jadi mungkin kondisinya Coach Irwitono mungkin di yang tipe ketiga justru ya. Coach Irwitono tipe ketiga, bukan tipe yang pertama. Karena ya walaupun mungkin beliau adalah CEO dari lembaga dakwah, dibilang oke banget juga enggak, dibilang ada problem juga enggak. Jadi Coach Irwitono justru di awal bergabung sebagai professional coach ada di tipe yang ketiga. Nah, alhamdulillah setelah kita dampingi, impact-nya adalah ke perusahaannya Coach Irwitono sendiri, ke lembaga yang dia kawal, dan impact-nya tentu saja ke personal diri Coach Irwitono. Coach Abi ada di mana saat itu? Kalau Coach Abi, mungkin Coach Abi adalah tipe yang pertama, karena suaminya Coach Abi itu bekerja, ya. Jadi Coach Abi tidak ada masalah sebagai ibu rumah tangga, nggak ada masalah sebenarnya. Motivasi utama gabung di Hijrah Coach itu awalnya cuma pengen masuk ke komunitas yang positif. Tapi alhamdulillah kita nanti saya share teman-teman ya, apa sistem yang kita bantu, kita sediakan untuk membantu para coachnya Hijrah Coach, yang akhirnya Coach Abi selain ada di komunitas positif, juga Coach Abi memiliki impact dengan mendapatkan profesi dan aktif menjadi seorang professional coach di Hijrah Coach. Lanjut ya sharingnya Coach Ludi, boleh ya? Silakan Coach. 15 menit lagi Coach. Siap. Nah, ini yang ditanyakan oleh Coach oleh Ica tadi ya. Ica, apa sih Ica nanya, kira-kira apa sih yang produknya lakukan ya? Kita lakukan apa? Nah, ini salah satunya. Jadi kita mendampingi business owner. Ini adalah beberapa klien, contoh klien kita. Ini ada Mas Muhammad dari Gresik, income-nya meningkat 2 kali lipat dari 1 miliar ke 2 miliar per bulan di 6 bulan pertama saat kita dampingi. Karena Allah, ya alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, karena Allah, tapi ada improvement terhadap bisnisnya Mas Muhammad. Ada lagi Mbak Meliana, pemilik optik di Surabaya. Dalam 1 tahun revenue-nya meningkat dari 1 miliar dari 4 miliar ke 8 miliar per tahun. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang kita dampingi yang meningkat bisnisnya, alhamdulillah. Kalau kita total pengalaman Hijrah Coach sampai dengan saat ini, sampai dari tahun 2011 sampai dengan saat ini, kita telah mengkoleksi waktu pendampingan sejumlah 50.000 jam. 50.000 jam coaching atau proses pendampingan.
Nah, ini sedikit informasi tentang apa yang terjadi tahun 2021. 2021 kita meningkat ya dari 75-an coach ke 150 coach ya. Di tahun 2020 meningkat juga 2 kali lipat. Total project yang kami lakukan atau terjadi di tahun 2021 totalnya 328 project closing. Tahun 2022 ini kita declare, kita berusaha untuk mencapai total 2.000 coach yang tergabung di Hijrah Coach. Nah, bicara tentang coaching nih teman-teman, untuk bisa sukses sebagai professional coach, sebagai seorang coach itu nggak bisa sebenarnya asal mengklaim. Ya, jadi teman-teman mungkin pernah dengar ada yang memperkenalkan diri sebagai professional coach. Nah, sebenarnya nggak boleh asal mengklaim. Mesti ada lembaga yang mengakreditasi. Nah, Hijrah Coach, alhamdulillah kita diakreditasi oleh 6 lembaga coaching dunia, ya. Dan alhamdulillah kita memegang satu-satunya akreditasi untuk menyelenggarakan sertifikasi coaching dari ICF International Coaching Federation, MyBrain International, dan dari IC Agile. Ya, ini klien-klien yang kami dampingi. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit cerita tentang bagaimana membekali diri teman-teman dengan sebuah sertifikasi. Ya, jadi syarat untuk menjadi professional coach yang sukses pertama kali adalah ya teman-teman mesti punya produknya. Produknya apa sebagai professional coach? Ya sertifikasinya. Beberapa sertifikasi yang teman-teman bisa dapatkan yang saat ini dimiliki oleh para associate coach-nya Hijrah Coach adalah 5 sertifikasi dasar dari ICF International Coaching Federation, dari MyBrain International, dan dari International Consortium Agile. Lalu ada beberapa sertifikasi lain yang diberikan kepada associate-nya Hijrah Coach. Selain itu, associate Hijrah Coach juga dibekali oleh program ini nih. Jadi kita sedang mencoba untuk teman-teman yang bergabung sebagai associate coach-nya Hijrah Coach, kita bekali dengan kemampuan untuk bisa mengenerate $10.000 pertamanya mereka dalam 6 bulan. Ya, selain itu, teman-teman di Hijrah Coach juga ada kompetensi-kompetensi di level advance yang lainnya, sampai dengan 10 total kompetensi di level advance. Nah, ini adalah problem-problem yang biasanya dihadapi oleh para professional coach. Jadi teman-teman kalau kita rasiokan dari total orang yang belajar coaching, hanya 5% yang berhasil. 95%-nya itu struggling dan gagal. Ya. Kenapa? Yang pertama adalah mereka merasakan mereka burnout dalam memiliki atau menjalankan profesi coaching. Lalu yang kedua adalah go broke. Artinya income dari profesinya dia tidak bisa menutupi ya apa yang diharapkan di per bulannya. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan oleh para calon professional coach. Bagaimana caranya untuk memiliki sistem dan tim yang mengawal para professional coach itu. Di Hijrah Coach kita, para associate coach-nya kita bekali dengan sebuah sistem dan juga tim. Ya, seperti misalnya associate coach-nya Hijrah Coach, kita bekali dengan tim sosial media, kita bekali dengan tim account manager, kita bekali tim event, tim program. Jadi semua associate coach-nya Hijrah Coach itu dikawal oleh AM, account manager, tim sosial media, tim event, tim production, dikawal. Karena tantangan yang tadi dialami oleh para professional coach yang gagal adalah ya mereka harus mengerjakan semuanya at the same time. Lalu di Hijrah Coach juga kita bekali semua associate-nya dengan branding dan juga solusi berpartner dengan senior coach dan master coach level.
Jadi mungkin ini sedikit gambaran gimana apa yang terjadi di apa ya, di industri coaching dan apa yang kita lakukan selama ini, Mas pribadi. Oke, Coach. Gak tahu ini menjawab nggak ya pertanyaannya? Iya, yang nggak apa. Nih, sorry nih, mati lampu di rumah nih. Gelap-gelapan ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan langsung ke Coach Daru mungkin? Pumpung ada Coach Darunya nih. Minul. Kemarin mau nanya apa tuh? Nggak usah lah, Mino, nggak usah nanya-nanya. Ini ada satu lagi nih Coach dari Zairil. Apakah coaching ini merupakan solusi dari suatu masalah yang dihadapi seorang karyawan di suatu perusahaan? Apakah coaching ini merupakan solusi dari masalah yang dihadapi seseorang atau karyawan di suatu perusahaan? Ya, jadi gini, klien kita yang paling masih fresh ya dan masih berjalan itu Shell. Kita tahu Shell adalah perusahaan oil and gas yang lumayan cukup besar, dan Shell Indonesia merupakan role model dari Shell dunia ternyata, ya, Shell Indonesia, terutama lubrikannya, jadi oli ya, itu merupakan role model Shell di dunia. Nah, waktu pertama kali ketemu dengan managing director-nya, problem yang dimiliki yang di-sharekan oleh managing director-nya yang terjadi di Shell. Ini teman-teman mesti catat ya, ini Shell loh. Ini Shell International Multinational Company punya problem ini yang sama dengan problem yang dihadapi. Kita juga mendampingi Telkom dan Pertamina, ini 3 klien besar kita. Jadi yang disampaikan adalah sampai dengan saat ini, leader-leadernya Shell, ya, termasuk juga di company yang lainnya, BUMN yang kita dampingi, para leadernya terlalu mengintervensi, memberikan solusi, dan ngajarin. Jadi seringkali tim itu datang ke leader, minta arahan. Pak, minta arahan, solusinya seperti apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus kerjakan. Dan itu mengganggu si managing director di Indonesia yang merupakan dengan prestasi yang sudah dia miliki, yaitu sebagai role modelnya Shell dunia ya, tapi dia masih punya masalah seperti itu. Nah, pendekatan yang kita tawarkan adalah melakukan proses transformasi organisasi menjadi organisasi yang agile. Jadi alhamdulillah Hijrah Coach kita satu-satunya pemegang lisensi Agile Coaching Certification dari International Consortium Agile di Indonesia. Jadi yang kita tawarkan adalah metodologi mengawal transformasi ini dengan agile coaching. Yang ditawarkan adalah bagaimana si para leader ini punya mindset dan punya kemampuan untuk menghidupkan value-value dan prinsip-prinsip agile. Itu yang pertama. Yang kedua, membekali leader-leadernya dengan kompetensi agile coaching. Yang memungkinkan si leader-leader itu cara mengawalkannya adalah bukan untuk memberikan solusi terus-terusan, tapi menjadikan timnya itu punya independensi dan accountability. Jadi timnya yang bergerak. Dan di saat ini hal tersebut ternyata sangat penting, tapi justru tidak dilakukan atau sulit dilakukan. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi coaching merupakan solusi, ya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan proses transformasi organisasi, salah satu tools untuk mengawal proses transformasi itu adalah dengan kompetensi coaching. Dan itu yang kita terapkan di organisasi yang kita kawal termasuk Shell. Ternyata hal tersebut seakan-akan simple ya, tapi mereka tidak tahu caranya. Dan itu juga yang terjadi teman-teman. Jadi research mengatakan bahwa beberapa organisasi yang ingin bertransformasi tapi gagal karena tidak
tahu caranya. Ini saya punya research yang mungkin saya bisa share ke teman-teman. Bagaimana organisasi yang sudah punya rencana untuk bertransformasi, tapi akhirnya gagal karena mereka tidak tahu caranya. Sorry, sedang upload. Oke. Ya, ini adalah snapshot tentang bagaimana kegagalan dalam mengadopsi Agile. Ya, 63% mengatakan bahwa ternyata setelah leader-leadernya mungkin declare bahwa mereka ingin bertransformasi, ternyata masih saja 63% mengatakan bahwa value dan budaya di perusahaan itu tidak comply, tidak selaras dengan nilai-nilai Agile. Kurangnya pengalaman, tidak tahunya atau tidak memiliki metodologi, tidak memiliki kemampuan. Ya, kalau teman-teman melihat di beberapa research yang dilakukan ini ya, sebagai penggagal mengadopsi Agile, hampir semua adalah tentang mindset. Bukan tentang how to atau cara. Dan itu juga yang disalahpahami. Jadi yang disalahpahami sekarang adalah Agile itu adalah Scrum, padahal Agile dengan Scrum itu beda. Agile adalah metodologi, Agile bukan metodologi. Agile adalah framework, Agile bukan framework. Jadi kesalahpahaman tentang konteks Agile sekarang justru menjadikan banyak organisasi yang gagal. Nah, ini kita terapkan yang teman-teman, para leadernya kita bekali ilmu Agile coaching. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan nih, professional coach di Hijrah Coach itu bagi hasil? Yes. Ya, betul. Bagi hasil. Jadi, Hijrah Coach itu punya kerjasama. Ya, kerjasama antara Hijrah Coach Pusat dan para associate coach dan firm owner coach. Kerjasama kita berbasis syirkah, jadi bagi hasil. Itu yang utama, berbasis syirkah. Kalau teman-teman ingin bergabung sebagai associate coach-nya Hijrah Coach, itu bagaimana? Berapa investasinya sebagai associate coach di Hijrah Coach? Gratis. Jadi teman-teman yang ingin bergabung sebagai associate coach-nya Hijrah Coach sebenarnya gratis. Lalu yang berbayar itu apa? Yang berbayar atau investasinya ke sertifikasinya. Jadi teman-teman mesti punya ilmunya, ilmu coachingnya untuk menjadi professional coach. Nah, jadi para associate coach di Hijrah Coach tadi saya tunjukkan ada 5 sertifikasi. Investasinya adalah ke sertifikasinya, sedangkan menjadi professional coach dengan benefit yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya gratis. Itu kira-kira. Mungkin Coach Boy yang sharing sekarang. Coach Boy, gimana Coach Boy? Coach Ludi aja, Coach. Sudah, silakan Coach Boy kalau ada yang mau disampaikan. Belum dulu. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan kali. Mau tanya dong, Om Daru. Siap, Om Sadat ya? Iya Om. Ini saya jadi agak ragu-ragu ngeliat coachnya Hijrah ini malu-malu semua nih, kayak coach pribadi sama coach siapa nih, coach siapa nih? Baidillah. Oh. Disuruh ngomong kok malu-malu. Lo profile. Sebenarnya apa sih bedanya coach profesional coach ini dengan kalau dulu itu motivator? Kayak siapa itu yang dulu ngetop? Mario Teguh ya? Gitu. Bedanya apa? Kemudian apakah ini cuma ganti nama aja sebenarnya? Gitu. Ya, itu aja. Yes. Jadi menurut saya, bukan menurut saya ya, jadi profesi coach ini
bisa dibilang profesi yang paling lengkap ekosistemnya. Jadi untuk jadi seorang coach, dia harus mengikuti sertifikasi. Harus ada sertifikasinya dan harus ada lembaga yang mengakreditasi. Kalau misalnya dia ikut training coaching atau sertifikasi coaching, tapi tidak diakui, tidak memiliki akreditasi yang diakui, mungkin dia tidak kemana-mana. Gitu ya. Artinya di mana dia memilih sertifikasi itu juga penting sebagai professional coach. Jadi waktu dia ingin menjadi seorang coach, dia harus ikut sertifikasi. Berarti ada coach trainer. Karena coach trainer ini dia yang akan memberikan ilmu coaching. Ya. Ada dua berarti di ekosistem ini. Pertama adalah calon coach, yang kedua adalah coach trainer. Setelah dia lulus, ada yang namanya mentor coach. Berarti 1, 2, sekarang ada yang ketiga di ekosistem ini, namanya mentor coach. Mentor coach bertanggung jawab untuk mengawasi para coach yang sudah lulus, kompetensinya secara teknis. Kompetensi secara teknis. Karena si coach yang sudah lulus ini, dia harus mengirimkan recording secara reguler kalau ingin terus diakui dan meningkat ya, meningkat karena di coaching itu ada level-level, ada gelar, ada nggak cuma gelar ya, tapi ada level gelar. Jadi dia harus secara kontinu merekam sesi coachingnya dan rekamannya itu dikirim ke lembaga internasional di mana akan diperiksa oleh mentor coach. Atau dikirim ke tempat dia mengambil sertifikasi dan ada mentor coach di lembaga sertifikasi itu. Lalu direview. Lalu diberikan komentar. Yang diberikan komentar adalah tentang teknik coachingnya, teknik coaching. Itu berarti ada 3. Coach, coach trainer, mentor coach. Ternyata ada yang keempat di ekosistem ini, namanya coach supervisor. Coach supervisor bertanggung jawab untuk memberikan feedback atau melakukan proses development dari para coach di sisi mindset serta being. Being itu artinya gini, coach juga manusia. Coach kadang-kadang nggak percaya diri, coach kadang-kadang mungkin punya punya tantangan untuk nih ngelihat klien yang profilnya seperti mantan bosnya gitu ya, terus dia deg-degan. Coach juga punya tantangan dari dirinya sendiri, dari sisi being-nya. Kalau tadi coach mentor dari tekniknya, kalau coach supervision atau supervisor dari sisi mindset, dari sisi kemampuan atau dari sisi dari sisi being ya istilahnya ya. Nah, jadi ada minimum ada 4, dan ini semua ada lembaga internasional yang memeriksa, yang harus harus disubmit secara reguler. Nah, ketika si coach ini ingin berkembang, kan dia ingin dong punya suatu saat punya gelar yang gelarnya ini lebih baik. Jadi di masing-masing lembaga punya tingkatan-tingkatan gelar ya, sampai paling tinggi itu level master coach. Ketika dia ingin meningkat level gelarnya, dia harus mengirimkan ke lembaga internasional ini bukti kliennya siapa, sesi coachingnya harus direcord ya, lalu harus ada testimoni dari kliennya tersebut ya. Lalu ada beberapa hal yang menjadi syarat yang lainnya. Jadi tidak sesimpel menjadi motivator mungkin ya. Motivator mungkin nih saya juga nggak tahu ya, karena mungkin saya ya setahu saya sih motivator itu kompetensi yang dimiliki adalah public speaking. Berarti teman-teman kalau punya kemampuan public speaking
belajar sebagai trainer atau public speaker, teman-teman bisa jadi motivator. Yang mungkin prosesnya sesimpel itu ya, teman-teman punya materi, belajar public speaking, that's it. Kalau coach berbeda. Ya kayak gitu Mas. Mudah-mudahan menjawab. Oke, teman-teman. Sudah mendekati akhir dari sesi kita kali ini. Ada lagi mungkin teman-teman mau disampaikan? Mumpung ada Coach Daru nih. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada, dari Coach Daru mungkin ada yang mau disampaikan, Coach? Apa ya? Ini sorry loh kalau nggak seru. Nggak apa-apa, nggak apa. Atau program yang terbaru yang terdekat dari Hijrah Coach apa nih, Coach? Yang menarik. Ya, jadi saya sih sebenarnya gini, kalau saya ini saya agak-agak sungkan-sungkan juga nih ya untuk mengajak teman-teman. Sebenarnya saya nggak sepede Mas Andri minggu lalu untuk jualan sebenarnya. Kenapa? Karena bukan nggak pede jualannya, tapi saya sangat berhati-hati lah ke teman-teman alumni. Ya. Tapi gini teman-teman, kalau saya letakkan keraguan-raguan itu dulu gitu ya, sebenarnya yang saya mau campaign adalah gini teman-teman, bahwa saat ini teman-teman wajib untuk membekali diri Anda dengan kompetensi apapun, karena sekarang kompetensi hard skill Anda, ya teman-teman jadi business owner misalnya, atau teman-teman bekerja di perusahaan, dan tadi banyak tuh yang menuliskan, atau mungkin beberapa menuliskan bahwa Anda baik-baik saja, Anda karirnya baik-baik saja. Nah, justru saya ingin mengetuk teman-teman yang baik-baik saja, teman-teman yang tidak baik-baik saja, atau teman-teman yang di pertengahan ini untuk menambah kompetensi di diri Anda. Teman-teman nggak bisa memperkirakan seberapa dahsyat tantangan yang akan teman-teman hadapi ke depan nanti. Ke depan. Ya, artinya di kondisi saat ini, teman-teman tuh nggak bisa, nggak kebayang seberapa menantangnya kondisi yang akan kita hadapi. Kita semua hadapi. Ketika kita hanya fokus kepada teknik atau kemampuan yang kita sudah lakukan dan terbiasa sehari-hari, maka teman-teman perlu pertimbangkan bagaimana caranya yang sudah bagus ini atau yang sudah dilakukan bertahun-tahun ini punya value yang lebih besar lagi. Kompetensi apapun. Namun salah satunya adalah kompetensi di area kompetensi coaching. Salah satunya. Teman-teman nggak bisa prediksi kira-kira bulan depan apakah bisnis teman-teman atau karir teman-teman masih baik-baik saja atau tidak. Teman-teman nggak bisa prediksi. Tapi yang teman-teman tidak bisa punya kontrolnya ketika perusahaan atau tempat Anda bekerja terkena impact dari keadaan ekonomi. Yang bisa ada di kontrolnya teman-teman adalah meningkatkan value diri Anda. Jadi value-nya teman-teman tuh ditingkatkan. Caranya bagaimana? Nggak cukup dengan hanya punya bekal kemampuan teknis atau apa yang sudah Anda lakukan bertahun-tahun dan Anda bahkan sudah mastery mungkin. Jadi ngomongin tentang ya project management nih, Coach Ludi sudah mastery. Ngomongin tentang mungkin account management, Coach Boy udah mastery. Itu kenapa Coach Boy dan Coach Ludi sekarang memilih untuk punya kompetensi tambahan, untuk menjadikan dirinya punya competitive advantage, jadi punya kemampuan yang lebih. Nah, jadi itu yang teman-teman mesti benar-benar perhatikan. Kalau teman-teman mungkin selama kira-kira berarti hampir sejam ya, atau sejam lebih, teman-teman nggak merasakan dapat apa-apa dari apa yang saya sharing ya, tapi mungkin paling nggak satu aja
jangan biarkan diri Anda tanpa value added atau tanpa kompetensi tambahan di saat ini. Nah, sayangnya ya banyak yang menyalahartikan kondisi berat di tahun 2023 ke depan. Jadi teman-teman kalau buka sosial media nih, YouTube, Twitter, LinkedIn, para pakar dan analis mengatakan kondisi 2023 akan menjadi kondisi yang gelap secara ekonomi. Ekonomi akan semakin parah, ekonomi akan semakin berat. Nah, cuma disalahartikan dan banyak yang mengatakan hati-hati berinvestasi, hati-hati berinvestasi. Namun diterjemahkan dengan hati-hati berinvestasi itu tidak ngeluarin duit sama sekali. Ya tidak investasi di emas, tidak investasi di saham, tidak investasi di franchise, termasuk tidak investasi di kompetensi Anda. Padahal justru itu berbahaya, teman-teman. Berbahaya banget. Saya sudah banyak menyaksikan perusahaan yang ditutup, karyawan yang terkena PHK, pebisnis yang harus gulung tikar karena ketidaksiapan menghadapi krisis. Nah, caranya apa? Ya mempersiapkan diri, teman-teman. Persiapkan diri Anda. Dan kalau teman-teman yang golongan pertama Anda sedang baik-baik saja, justru teman-teman nggak bisa untuk tidak mempertimbangkan kompetensi tambahan untuk diri teman-teman. Nggak bisa. Teman-teman harus pertimbangkan itu. Teman-teman yang sekarang tidak baik-baik saja, apalagi salah satu solusinya mungkin dengan punya profesi yang teman-teman mungkin bisa cari tahu gimana caranya mengembangkan profesi ini. Apalagi teman-teman yang nanggung ya. Nah, jadi banyak orang yang banyak profesional ya yang menyalahpahami atau salah paham tentang konsep 2023 ke atas. Hati-hati, 2023 akan terjadi krisis yang lebih gelap, terjadi kesulitan ekonomi yang lebih parah. Hati-hati untuk berinvestasi, tapi disalahpahami dengan apa? Tidak ngeluarin duit. Padahal justru teman-teman mesti smart, artinya mesti pintar untuk meningkatkan value diri Anda. Nah, ini adalah pesan dari saya. Kalau bicara tentang kompetensi coaching, teman-teman ingin tertarik menjadi professional coach, mungkin karena terlalu banyak hal yang mungkin saya harus sharing. Tadi di hari ini saya memilih untuk sharing tentang bagaimana saya membantu para professional coach. Tapi kalau teman-teman ingin tahu caranya berkarir sebagai professional coach, teman-teman jangan ragu-ragu untuk japri saya ya. Saya ajarin teman-teman bagaimana teman-teman dapetin kompetensi itu. Dan teman-teman kalau mau tertarik sebagai coach lewat Hijrah Coach sedang mempersiapkan solusi buat teman-teman berinvestasi atau mendapatkan kompetensi international certification dengan cara yang sangat-sangat bisa membantu Anda. Ya, jadi let me know how can I help you, bantu teman-teman punya persiapan masa depan Anda. Kalau mungkin lebih nyaman untuk diskusinya dengan Mas Boy atau Mas Ludi, silakan japri juga Mas Boy atau Mas Ludi. Mungkin mereka berdua hari ini being humble ya, di low profile gitu. Tapi sebenarnya Coach Boy dan Coach Ludi ini adalah termasuk penggeraknya di Hijrah Coach. Mereka adalah penggerak leader-leader di Hijrah Coach yang banyak menginspirasi banyak coach-coach di Hijrah Coach. Jadi saya juga banyak belajar dari Coach Boy dan Coach Ludi. Ini partner saya, mereka berdua ini partner saya di Hijrah Coach. Kalau teman-teman mau diskusinya dengan Coach Ludi, silakan. Diskusinya dengan Coach Boy, silakan. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi jangan sungkan untuk bertanya di Japri ya. Siapapun yang di Japri silakan
kita bertiga. Intinya teman-teman, pertanyaan saya, sudahkah Anda mempersiapkan kondisi yang semakin sulit ke depan? Dan mungkin Hijrah Coach bisa bantu teman-teman. Saya bisa bantu teman-teman. Itu aja sih. Iya, terima kasih Coach Daru. Sangat inspiratif ya apa yang disampaikan Coach Daru. Semoga bisa menjadi insight untuk kita semua ya teman-teman ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada pengumuman, Mas Ilil, Boleh yang mau disampaikan? co-host sebentar? Oh iya. Halo Mbak Nia, bisa dijadiin co-host? Zairil. Oke. Silakan. Oke, teman-teman, ini untuk selanjutnya nanti tanggal 17 ya, tanggal 17 Oktober pekan depan nanti ada Mas Henry Prabowo nih dari owner Bebek Kaleo dan XLY Cafe. Topiknya tentang memulai bisnis ala Bebek Kaleo. Sama untuk Oktoberfest juga. Saksikan teman-teman ya minggu depan. Kemudian selanjutnya ada lagi Coach Ilil, Mas Ilil. Oh iya, untuk Fast Brotherhood teman-teman kembali mengingatkan untuk donasinya ada dua movement di sini, ada donasi tali kasih yang paling atas nih. Jadi nanti bisa ditransfer ke BCA-nya Mas Iswahyudi. Nomornya tertera di sini teman-teman ya. Bank Mandiri juga ke Pramita Sarining Tias. Kemudian untuk donasi beasiswa juga ke BCA-nya Mbak Anissa, kemudian ke Bank Mandirinya Kang Adi Pramana. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan malam ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.